kan di luar sana ada dukun-dukun yang berkedoknya Islam nih. Mereka mengatakan jimat itu adalah bentuk ikhtiar. Nah, ini makanya kita bahas bahwa ikhtiar itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada nggak sih sebenarnya zaman dulu Rasul pernah ngelihat orang yang pakai jimat gitu? Nah, ini ya. Kalau misalkan ditanya Pakai langsung gelang kayak atau gitu. kalung nggak? Betul. Ini harus dijelaskan secara langsung. Oh, apa tuh? Halo sobat, kembali lagi bersama gue Marcel Radival, The Root for Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Oke guys, sekarang gue sedang berada di Bogor, tepatnya di Depala nih, nama kafenya. Ini kafe ada outdoor, ada indoornya juga. Dan ini luar biasa guys, luas banget nih di sini nih. Ya, jadi asik banget buat nongkrong-nongkrong. Dan mau milih tempat yang suasananya kayak gimana ada di sini nih. Kamu bisa lihat di sekelilingnya nih tuh. Masih ada pembangunan juga ya kan. Luar biasa nih. Parkirnya juga enak. Pokoknya ini di Bogor bisa jadi apa? Bahasa anak-anak sekarangnya tuh hidden gem. Itulah ya apa? Tempat kafe yang unik, yang tersembunyi nih, yang nyaman gitu. Jadi kayak kafe rahasia, tempat rahasia yang asik gitu. Pokoknya kamu cari aja di Maps Depala. Nah, di sini mumpung di Bogor, gue mau ketemu abang kandung gue nih. Karena belakangan ini banyak banget yang ngira abang kandung gue tuh Ustadz Faizar. Banyak banget yang nuduh-nuduh. Bukan nuduh sih, tapi lebih tepatnya tebak ya. Nebak-nebak, wah nih jangan-jangan abang kandungnya Marcel yang Ustadz nih, Ustadz Faizar nih. Wah, bukan guys. Kalau Ustadz Faizar, beliau itu teman aja, teman ngobrol, teman belajar, teman ngonten juga, teman di dunia artis juga, dan kebetulan beliau ustadz gitu, teman di dunia entertain lah, dan saling belajar kita. Kucing tiba-tiba ikut-ikutan dia mau ngonten. Ya udah, langsung aja nih guys, kita samperin abang kandung gua untuk membahas tentang perjimatan. Wah, kan di luar sana ada nih dukun-dukun yang berpendapat jimat itu ibaratnya helm. Jimat itu ibaratnya bentuk ikhtiar. Waduh. Apakah benar dalam Islam ada pendapat seperti itu? Kalau gue yang ngomong kan, gue pengetahuan Islamnya tidak pantas untuk diambil lah. Nah, jadi yang ngomong langsung adalah abang kandung gue yang kebetulan ustadz gitu. Langsung aja yuk kita samperin. Oke, kita udah masuk, udah janjian di cafe ini nih untuk ketemu abang gue guys. Sebelumnya kita pesen kopi dulu nih. Isi bang. Bang, kopi yang paling mahal sini ada bang? Ada. Ada dong ya? Yang mana nih bang? Kopi. Yang ini. Yang ini vanilla latte nih? Ya. Oh ya, oke. Nih, vanilla latte yang paling mahal ya? Cut. Nah ini udah, kalau buat konten tuh biar kelihatan mewah. Nanya nyampe sini doang udah mahal doang. Bang, kopi hitam yang pakai gelas plastik ada? Ada. Oh, ada juga ya? Ada. Wih, luar biasa. Yang setengah gelas tapi bang ya? Biar agak murah. Ya ada ya. Wih, gitu guys caranya. Ya udah. Udah itu ntar. Aman ya bang, ya. Udah langsung aja nih kita sapa nih. Di sini udah ada abang gua nih. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini guys, kenalin abang kandung yang selama ini dikiranya Ustadz Faizar nih. Abang kandung. Ternyata bukan, sebenarnya bukan gitu. Belum perkenalan nih ya, Ustadz. Boleh kenalan dulu. Nama? Nama apa lagi? udah sih itu doang. Taib, nama Muad Hendrisman. Iya. Jadi kalau di sini biasa dipanggil Ustadz Muad. Dan apa ya? Kalau keseharian sih normal aja kayak normal biasa ya. Bekerja ya. Pagi pulang. Kerja kantor sore, ya. Kantoran lah. Kantoran. Di yayasan. Iya di yayasan. Nah, kemudian kalau hari-hari libur Sabtu Ahad biasanya ya beberapa kali kalau ada kajian-kajian. Oh iya. Dan dulu apa? Kuliahnya apa deh? Lulusan kuliahnya apa? di
namanya Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam di Bogor. STAI Bogor. STAI Al Hidayah namanya. STAI Al Hidayah. Ya, di Dramaga. Dan sempat dapat beasiswa ya ke Yaman ya. Betul. Iya betul. Cuma waktu itu karena kondisi lagi tidak stabil ya. Iya, di Yaman. akhirnya balik lagi ke Indonesia. Belum selesai di sana. Oh, akhirnya ngelanjutinnya di Bogor ini ya, STAI itu. Iya, karena waktu itu memang konsepnya beasiswanya kan di Bogor. Gitu. Nah, di Bogor itu berarti yang di Indo diputus. Masuk ke Yaman itu baru. Oh, baru lagi masuk. Jadi mahasiswa baru, jadi mabar. Iya, Gitu. iya. Tapi nggak di ospek kalau di sana. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ospeknya ya? Nggak ada. Apa terus pengenalannya apa di sana? Ya biasa aja sih, kenalan kayak gini aja antar teman. Terus bahasa Arab pakainya? Ya bahasa Arab tentu. Aduh. Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Indonesia di sana ya? Mungkin bahasa Ethiopia kan. Oh, terus Nah, akhirnya? karena di sana putus juga karena kondisi yang nggak stabil waktu itu tahun-tahun 2011 ya. Iya. Akhirnya maba lagi di Bogor? Akhirnya balik lagi ke Bogor ngelanjutin yang keputus ngelanjutin yang kemarin keputus. di STAI. Terus dulu apa dah jurusannya Jurusan Usuluddin. Usuluddin itu apa? Usuluddin itu kalau bahasa kita intinya agama, pokok-pokok agama ya. Jadi kayak belajar tentang ilmu tafsir itu kan intinya tuh. Tafsir hadis gitu, ayat Al-Qur'an gitu ya. Betul. Kalau fakultasnya tafsir hadis. Oke. Atau kebalik ya, udah lupa juga sih. Fakultas Usuluddin jurusannya tafsir hadis kalau nggak salah gitu. Jurusan tafsir. Iya. Nah, di sini kita mau bahas tentang jimat nih. Ya. Jimat itu kan di luar sana ada dukun-dukun yang berkedoknya Islam nih. Mereka mengatakan jimat itu adalah bentuk ikhtiar, seperti halnya helm, seperti halnya sendok untuk kita pakai makan. Jadi yang mengatakan jimat itu haram berarti pakai helm haram, berarti pakai sendok dalam makan haram gitu. Disamainnya gitu. Gitu ya. Karena jimat itu kata mereka tuh diperbolehkan karena itu kayak penglaris. Lah itu kan ikhtiar, kita berharapnya tetap ke Allah. Ini cuma ikhtiar katanya. Nah itu gimana tuh? Kan kayak terdengarnya bener, tapi kan nggak gitu juga kayaknya. Kalau Allah kan ngajarin langsung berharap ke Allah. Ini cara jelasinnya gimana tuh sama orang kayak gitu tuh? Baik, ikhtiar itu memang bagian dari amal soleh. Oke. Oke ya. Jadi ada beberapa perangkat kalau kita mau beramal. Salah satunya ikhtiar. Ya, tentu harus didukung dengan doa. Doa tanpa ikhtiar, jadi kita mengharap saja sama Allah, tapi nggak ada usahanya, ini juga salah. Ikhtiar tanpa doa juga salah. Jadi kita ikhtiar tuh berusaha aja nyari nyari apa yang uang, kita tuju, nyari pekerjaan, nyari gitu, jodoh, jodoh gitu ya. Tapi nggak doa. Tapi nggak doa. Itu salah juga. Salah. Kenapa salahnya? Apa? Karena kita menganggap bahwa yang mendatangkan hasil itu seakan-akan usaha kita. Padahal harus tetap kita gantungkan semua yang memberikan itu Allah. Oh, jadi kayak terkesan sombong sama diri sendiri ya? Sombong, merasa bisa dengan diri sendiri. Oh iya. Padahal yang memberikan semuanya Allah. Betul. Oke. Dan yang berikutnya setelah ikhtiar adalah tawakal. Jadi doa, ikhtiar, tawakal itu satu kesatuan tuh. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Dan tawakal itu adanya di ending. Tawakal adanya di ending, maksudnya gimana? Setelah ikhtiar. Nah, tawakal tuh apa? Mungkin ada yang nggak ngerti gitu. Tawakal nih ya kan? Kan ini penontonnya banyak nih dari beragam umur. Nah, tawakal tuh artinya apa tuh? Tawakal itu biasanya kan orang nyebut udahlah tawakal aja sama Allah. Iya, tapi dia nggak ngerti sebenarnya. Iya. Atau misalnya di awal nyebut tawakalnya udahlah kita nggak usah capek-capek, tawakal aja lah sama Allah. Ntar juga kalau mau dapat kerja dapat, jodoh ntar kalau mau datang juga datang sendiri, gitu kan? Tapi dia nggak belum ada usaha, belum ada apa gitu. Nah itu juga salah. Jadi tawakal itu adalah menggantungkan setiap harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ringkasnya saja ya. Jadi kalau di kitab-kitab nanti ada yang lebih rinci daripada itu. Oh, jadi pasrah lah ya. Tawakal sama pasrah sama nggak? Nah beda. Aduh, kok mirip-mirip tapi ya? Kok gue juga jadi ngeblank nih kasih. Gimana tuh? Tawakal sama pasrah tuh gimana? Kalau pasrah itu terkadang pasrah kepada siapa dulu? Pasrah pada keadaan, pasrah pada bisa ke mana aja gitu. Oh, pasrah terhadap Allah itu tawakal? Ya betul. Oh, I see. Orang yang tawakal sama Allah, haqqu tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, dia imannya yang sempurna.
Gitu. Bahkan pernah dalam beberapa hadis nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan orang tuh kalau sudah tawakal kepada Allah masalah rezekinya, Allah akan memberikan dia rezeki seperti rezekinya burung. Gimana rezeki Maksudnya burung? gimana tuh? Burung itu kalau kita lihat, kita pernah ngelihat gudang penyimpanan makanan burung. Pernah nggak ngelihat? Enggak sih. Nggak ada. Burung itu berangkat pagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dalam keadaan perut lapar, pulang dalam keadaan perut kenyang. Simple. Dia nggak pernah nyimpan makanan, dia nggak pernah punya uang cadangan, makanan cadangan gitu ya. Artinya apa? Pasti Allah kasih. Nggak pernah pengen beli sepatu Jordan, Nike gitu. Artinya apa? Pasti Allah kasih. Allah jamin itu. Haqqa tawakkuli, yang penting dia betul-betul tawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini kembali, dia tempatnya di akhir. Salah orang yang nempatin tawakal di depan. Di depan tuh sebelum amal, sebelum ikhtiar, sebelum usaha, sebelum doa. Jadi pokoknya dia pasrah aja. Pasrah di awal tuh salah ya? Salah. Jadi usahakan yang semaksimal dan sebaik mungkin. Betul. Lewat ikhtiar, doanya juga maksimal. Mantap. Baru tawakal. Tawakal sama Allah. Oke. Gitu. Terus yang hubungannya sama jimat tadi gimana tuh? Baik. Itu ikhtiar gimana tuh mereka bilangnya? Kita balik ke ikhtiar ya. Iya, balik ke ikhtiar. Ikhtiar ini betul. Kalau misalkan disebut jimat itu ikhtiar bukan ikhtiar. Oh, beneran ikhtiar itu? Ikhtiar. Apalagi tadi raja. Raja, iya. Raja itu ikhtiar bukan? Ikhtiar. Raja kan bagi mereka-mereka tuh ini jimat juga sebenarnya maksudnya ya. Jimat juga, tapi ini hanya beda istilah saja. Kalau raja itu biasanya yang ada tulisannya. Iya. Dan tulisannya itu adalah bukan yang biasanya yang nggak dimengerti. Iya, benar. Alif 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 misalkan. Terlihatnya seperti Arab tapi bukan tulisan Arab juga sebenarnya. Itu tulisan Arab tapi maksudnya nggak ada maknanya. Oh, nggak ada, ada artinya. Nggak ada artinya. Jadi kalau ditanya itu tulisan Arab bukan? Ya hurufnya huruf Arab. Huruf Arab, iya. Gitu ya. Tapi nggak ada katanya ya. Nggak ada artinya. Kayak B B B B B. Nah, C gitu C ya. C C. Itu kan A A D D D D. ngerti apa gitu ya. Ini jangan-jangan bocoran kunci jawaban. Bisa jadi. Bisa jadi juga. Iya. Bocoran kunci jawaban di Arab. Iya, jangan-jangan. Itu dipasang di rumah. Dipasang di rumah. Ya orang taunya kan yang penting tulisan Arab. Iya, benar-benar. Nah, terus malah itu gini, pernah juga bahkan ada yang pernah dengar gak? apa? Raja ketika ditempel ternyata itu bukan raja, bukan doa lah, bukan apa gitu. Ternyata itu formasi. Oh iya, formasi lapangan bola. Iya, benar-benar. Ya kan orang Arab formasi pakai bahasa Arab. Gitu. Oh iya, benar. Disangkanya raja. Nah, itu kan yang jadi masalah di kita lah, kebanyakan di orang-orang kita. Nah, kalau tadi sudah ikhtiar, berarti betul dong. Iya, berarti dukun bener dong jual-jualin jimat sebagai ini bentuk ikhtiar. Kita tetap berharapnya ke Allah gitu. Betul. Nah, ini makanya kita bahas bahwa ikhtiar itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oh, dalam Islam ada dua ikhtiar? Iya, nggak semua ikhtiar boleh. Oh, contohnya? Contohnya, kita yang simpel aja ya. Iya, yang simpel. Minuman. Haus, minum. Gitu kan? Ini kan ikhtiar kita untuk menghilangkan haus. Oh, minum ini ikhtiar kita untuk menghilangkan haus. Betul. Tujuannya menghilangkan haus ya? Betul. Makanya gini, konsepnya kalau kembali ke tadi ya. Kita ikhtiar kita untuk menghilangkan haus. Minum. Makanya kita doanya mana? Makanya ada doa sebelum makan minum. Bismillah. Gitu oh kan? Iya, ikhtiar doa nih, udah dua nih. Tinggal tawakal. Kalau misalkan kita masih aus, ya minum lagi kan? Minum lagi. Atau minta terus sama Allah sampai dihilangkan haus. Oh iya. Makanya seperti misalkan air zam-zam. Air zam-zam itu juga bisa mengenyangkan, bukan hanya menghilangkan. Oh, bisa mengenyangkan. Oh, air zam-zam. Begitu. Jadi ini konsep yang akan masuk ke semuanya, baik itu makan, minum, tidur, usaha kita, nyari jodoh, itu semuanya masuk ke sini nih. Iya. Konsep ini, gitu. Kalau minum ini ikhtiar. Ikhtiar. Minum itu ikhtiar. Minum itu ada yang boleh dan tidak boleh. Kalau misalkan ini yang disediakan di depan kita kopi. Iya. Boleh. Halal dalam Islam. Tapi kalau ikhtiarnya jadi khamar. Oh, minuman keras. Nggak boleh. Kalau es batu boleh. Es batu boleh.
walaupun keras. Iya, bukan minuman keras itu. Ini minuman beralkohol dalam gitu ya. Islam. Pokoknya minum khamr lah gitu. Terus air got juga nggak boleh dalam Islam karena kan nggak baik kan. Betul. Halal tapi nggak baik. Halal nggak halal. Nggak halal. Karena udah kecampur kan sama kotoran apa. Oh iya. Najis. Itu ikhtiarnya yang nggak boleh. Betul. Jadi benar. ikhtiar tuh ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Oh iya betul. Begitu. Nah, bagaimana dengan jimat? Nah, itu jimat gimana? Ikhtiarnya boleh atau enggak? Iya, ikhtiarnya apakah dalam Islam mengajarkan hal yang boleh? Jadi kalau misalkan disamakan dengan helm tuh ikhtiar yang boleh. Iya, helm ikhtiar yang boleh. Mana sisi nggak bolehnya? Terbuat dari kulit babi misalkan? Enggak juga, gitu kan? Iya. Atau helmnya itu apa yang bikin nggak boleh itu? Apa nggak ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Mungkin ada sih kalau helmnya panjang gitu, ngeganggu orang. Iya. Tapi kalau selama itu tidak dilarang sama syariah, maka nggak masalah. Oh. Nah, masalahnya jimat itu dilarang nggak sama syariah? Nah, dilarang sama nggak? Islam, gitu. Nah, jimat itu adalah salah satu hal yang nanti berkaitan nih. Hal yang dilarang dalam syariah, kenapa? Karena dia akan merusak dan juga menggugurkan tawakal. Endingnya akan gugur. Tawakalnya akan hilang kalau pakai jimat ya? Iya, kenapa? Karena orang kalau sudah pakai jimat, dia menggantungkannya ke jimat atau ke Allah. Katanya sih tetap ke Allah kalau kata dukun. Iya. Tapi realitanya kemana? Ke jimat, iya. Jimat. Realitanya. Kalau emang ke Allah kan nggak perlu gitu-gituan. Betul. Makanya dia akhirnya menjadi bias tuh. Akhirnya jadi malah menyekutukan Allah dengan jimatnya. Oh gitu. Iya. Tawakalnya jadi ke jimat. Berarti pasrah ke jimat itu ya? Makanya dia ketika hilang jimatnya, lupa, ketinggalan jimatnya, apa yang terjadi sama dia? Dia jadi nggak percaya diri. Betul. Jadi nggak yakin ikhtiarnya akan berhasil. Kalau dia tawakalnya sama Allah, Allah ketinggalan nggak? Enggak. Allah hilang nggak? Enggak. Jadi kan sempurna gitu. Oh iya. Tawakalnya. Dan kalau tawakalnya sudah sempurna tadi, Allah akan berikan rezeki dia dengan kecukupan. Oh. Sepatu, kalau kekecilan enak nggak dipakai? Nggak enak. Nggak enak. Kalau kegedean? Nggak enak juga sama. Nggak enak. Yang enak mana? Yang pas. Yang pas. Rezeki juga sama. Oh iya. Kalau kebanyakan enak nggak? Puyeng. Kelihatannya enak. Kelihatannya enak. Tapi puyeng juga. Puyeng ngurusin ngecekin laporan keuangan. Iya, makanya kan. Ditipu sana sini, banyak itu. Gitu. Ekspektasinya udah wah ini investasi ke sini bagus nih, ke sini bagus, ditipu. Iya, ditipu asli, iya. Gitu kan. Harusnya nggak kecewa jadi kecewa. Iya, betul. Harusnya nggak kehilangan. Kurang juga nggak enak. Kurang nggak enak juga. Makanya, mau beli sesuatu ya, mau beli apa-apa, pengen ibadah, pengen umroh, pengen haji. Nggak ada, iya. Nggak bisa. Iya, nah, makanya yang enak apa? Pas saat pengen umroh bisa berangkat. Pas saat pengen ada pakaian, ada pakaian. Oh. Gitu. Iya, yang pas-pas itu ya. Betul. Hakku tawakuli. Sampai betul-betul tawakalnya sama Allah. Sama Allah. Oh, nah, syaratnya apa? Betul-betul sama Allah, menghilangkan setiap hal-hal yang menjadi tandingan Allah dalam tawakal. Jimat adalah tandingan Allah dalam masalah tawakal. Oh, nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dibarengin kayak gitu ya? Nggak bisa. Pakai jimat tapi tawakalnya tetap ke Allah, nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Gitu. Jadi apa? Ada nggak sih sebenarnya zaman dulu Rasul pernah ngelihat orang yang pakai jimat gitu? Nah ini ya, kalau misalkan ditanya pake langsung kayak gitu, kalungan. Betul. Ini harus dijelaskan secara langsung. Oh apa tuh? Itu kan cuma perspektif dan itu mah cuma asal ngomong aja kan gitu. Ada kok orang yang bisa tawakal tapi pakai jimat. Oh iya benar. Gitu. Nah itu ada pasti dukun bilang gitu. Kan? Itu mah emang elunya aja. Kalau kita nih yang udah tingkat apa ntar bilang. Iya. Ini ada hadisnya dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Nah, ini saya bacakan langsung ya. Hadisnya itu adalah Nabi SAW pernah melihat di lengan seorang pria, seorang sahabat. Gelang yang dinampakkan padanya, maksudnya gelang yang dipakai. Pakai gelang. Oke. Gitu ya. Kemudian pria tersebut berkata bahwa gelang itu terbuat dari kuningan. Maka Nabi bertanya, buat apa gelang itu? Pakai gelang itu buat apa? Iya. Gitu ya. Terus orang ini menjawab, yang pakai gelang tadi, dia menjawab, ini dipasang untuk mencegah dari wahinah. Wahinah itu penyakit yang ada di lengannya dia. Bala lah gitu ya kalau bahasa dukunnya. Menghindari bala. Menghindari musibah. Aura negatif. Bilangnya.
Makanya untuk menghindari yang buruk-buruk. Iya, iya. Gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Gitu ya. Di sini lemahnya apa? Lemahnya tawakalnya sama Allah. Oh, karena bergantung jadi ke benda mati ya? Betul. Maka kata Nabi apa? Ini yang perlu dicatat ya. Buanglah gelang itu. Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang itu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu tegas tuh kata-kata Rasul, tegas ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kalau cuma sekedar gelang itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar sampai gelang itu hanya akan membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah. Mungkin kita akan selesai. Itu buktinya orang masih boleh. Nabi nggak suruh copot gelangnya, jimatnya, rajahnya nggak suruh copot. Ini disuruh buang ya sama. Buanglah, karena itu tidak akan menambah apapun kecuali kemelaratan. Iya. Begitu. Jadi ini yang tegas nih. Tegas banget. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain itu sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti bahwa tamaim atau tamimah atau tamimah apa tuh? Jimat. Tamimah bahasa Arabnya jimat. Nama lain dari jimat. Itu adalah kesyirikan kepada Allah. Jadi dengan pakai jimat, pakai raja, itu adalah bentuk tandingan Allah dalam masalah tawakal. Orang tuh jadi akan bergantung terus sama itu. Contoh bergantungnya apa? Yang realita yang paling gampang. Orang tuh, mana saya nggak bergantung kok sama itu. Iya. Gitu, bilangnya gitu ya, ngelesnya. Ini mah cuma ikhtiar aja. Iya. Gitu ya. Coba kalau misalkan ketinggalan, kalau lupa, atau kalau biasanya ada syarat-syaratnya. Iya. Gelangnya nggak boleh dikena apa misalkan. Biasanya yang pemakai misalkan nggak boleh makan sate, nggak boleh makan apa. Ada syarat-syaratnya. Coba dia pantang syaratnya. Nah syaratnya ini bukan dari Islam juga ya? Bukan, tentu ini dibuat-buat. Dibuat-buat ya? Makanya begini, kalau misalkan dari Islam itu harus ada sumbernya. Nah sumbernya yang dipercaya dalam Islam harus apa? Sumbernya itu paling tidak ada dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan hadis gitu ya? Al-Quran dan hadis gitu ya. Atau qaul para ulama yang memegang Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya? Misalkan para sahabat. Qaul itu perkataan. Kalau biasanya kalau kita bilang tuh orang bijak. Iya. Orang bijak ini siapa di dalam Islam? Yaitu para sahabat dan juga murid-muridnya sahabat. Gitu. Kenapa sahabat? Karena sahabat itu sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang mereka diturunkan langsung Al-Quran pada mereka. Bahkan Allah sudah seringkali dalam Al-Quran kan kita sering dengar dan juga sering baca radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Jadi ini sudah bentuk kepercayaan Allah kepada para sahabat. Kalau Allah tuh ridho sama agama yang dipegang sahabat. Oke. Gitu. Jadi perkataan sahabat bisa diambil juga? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan ini ikhtiar gitu. Di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Yang menyebutkan benda tersebut ikhtiar untuk mencari jodoh gitu ya misalkan. Jimat itu adalah ikhtiar. Jimat itu ada ikhtiar. Apapun ya. Jimat apapun ya. Iya. Benda apakah semua ya. Semua makanya. Iya. Apa bentuknya keris atau bentuknya apa macam-macam kan pocong lah ada macam-macam. Tali pocong paku katanya paku raja terus telur raja dari Kuningan. Sama, cuma bedanya yang zaman Rasul ketemunya yang sama gelang. Ini versinya sekarang macam-macam. Semakin kreatif dukun nih. Mungkin di hadis ada yang gelang, dibikinnya dalam bentuk telur. Sekarang dibentuk paku raja. Nah, terus paku raja ini katanya kan, nih dukun-dukun berkedok agama di YouTube nih, itu menjual paku raja itu untuk pagar goib katanya. Terus juga telur raja ini katanya untuk mengusir bala dari rumah, untuk mendatangkan keberkahan. Nah, apakah itu bertentangan? Kan jelas nih bertentangan dalam Islam. Terus apa yang diajarkan dalam Islam sebenarnya untuk mendapatkan fasilitas itu tanpa mempercayai perdukunan kayak gitu? Berarti solusinya apa kan gitu? Iya, solusinya kalau misalkan kan itu nggak boleh. Terus gimana dong cara biar nggak diganggu setan, pagar goib? Biar nggak datang bala atau penyakit atau gangguan, atau biar mendatangkan rezeki malah atau berkah. Itu gimana dalam Islam ajarannya gitu?
Gini, sebenarnya Islam itu udah sangat sempurna ya. Diajarin juga ada itu kan? Diajarin juga. Oh, okay. Diajarin juga di dalam Islam. Tahu doa-doa yang dulu sering diajarin ke anak-anak kecil, ke kita waktu kecil lah. Iya, yang pengajian sore ya. Ya, pengajian sore atau misalnya waktu apa TPA ya, sebutannya ya, TPA. Saya juga ini guys, gue juga lulusan pesantren kilat. Bahkan lebih kilat lagi. Lebih kilat lagi, karena nggak masuk main bola. Jangan dulu ya. Nah, gimana tuh? apa solusinya dalam Islam? Sebenarnya doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat cukup untuk kita terhindar dari gangguan syaitan. Karena begini, kalau kita ingat dulu kisahnya Nabi Adam alaihi salam, ya. Nabi Adam alaihi salam itu dulu tinggal di surga ketika waktu diciptakan kan, gitu. Nah, ketika tinggal di surga, ternyata singkat cerita kan makan buah yang terlarang gara-gara hasutan syaitan, gitu ya. Kemudian turun ke bumi. Setelah turun ke bumi bareng sama syaitan, sama iblis, ya. Iblis itu berjanji bahwa dia akan selalu menggoda anak keturunan Adam, ya. Bahkan sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, la aqudanna siratal mustaqim. Ya Allah, saya akan duduk di atas jalanmu yang lurus, supaya kalau ada orang datang menuju engkau lewat jalan yang lurus, aku akan coba singkirkan dia. Oh, sampai sebegitunya usaha. Jadi kalau misalkan kita bisa, sampai apa namanya, kalau kita jalan ada di atas jalan yang lurus, sebelum ketemu Allah pasti ada syaitan di situ. Makanya, untuk menggoda biar belok ya. Ya, makanya Nabi SAW juga pernah tuh menggambar garis, garis lurus. Kemudian ada apa namanya, garis-garis yang merintangnya garis lurus. Ini kayak garis lurus nih ya, gini ya. Kemudian digaris lagi sama Nabi di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Ini kata Nabi garis yang lurus, siratal mustaqim. Ujungnya ke Allah, ke surga. Setiap orang yang lewat sini pasti dihadang sama garis yang membentang ini. Garis membentang itu apa? Syaitan. Ada pintu zina di situ, ada pintu khamar di situ. Termasuk jimat-jimat ini, keyakinan-keyakinan jimat itu adalah ikhtiar ya. Bahkan jimat ini lebih parah daripada ma'asi, daripada maksiat. Oh, lebih parah dari zina, homer gitu-gitu? Betul. Karena udah bersekutu ya jatuhnya. Ya, karena tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah kecuali kesyirikan. Jadi ini yang paling fatal. Yang paling fatal, bahkan bisa menghancurkan atau merusak akidah Islam. Oke. Terus apa tuh? Kayak paku raja penggantinya kan katanya paku raja. Ya. Untuk menolak bala. Ya. Ini kadang kita menganggap sesuatu yang besar itu menjadi remeh. Satu yang remeh jadi besar. Iya, bener. Contohnya gimana? Contohnya doa. Iya. Doa itu sudah sangat cukup untuk menghindarkan kita dari setiap jebakan-jebakan syaitan. Dan itu bisa kita lakukan sendiri lagi ya? Bisa. Nggak perlu bantuan ustadz ataupun ulama atau kiai gitu ya? Nggak perlu, gitu ya. Nah, takutnya kan doanya sulit nih, pasti untuk menjaga pagar goib tuh kan repot nih pasti gitu. Iya, ini berarti rumah ya? Rumah. Kalau doa untuk masuk rumah, ini kadang kita cuma sekedar, ya udah baca doa aja. Ini doa masuk rumah tuh doanya ini, tapi nggak tahu keutamaannya apa, efeknya apa setelah baca doa masuk rumah. Contohnya, yang simple atau yang paling gampang? Yang paling gampang, ini doanya nggak sulit-sulit, nggak panjang, cuma cukup baca Bismillah ketika mau masuk rumah. Hah? Bismillah? Ada hadisnya tuh? Ada. Bismillah ketika mau masuk rumah? Iya. Kan assalamualaikum terus Bismillah? Bismillah. Oh, jadi apa pas tuh Bismillah? Sunnahnya apa kalau masuk rumah? Masuk kaki kanan atau kiri? Kanan ya? Pas menginjakkan kaki kanan, masuk rumah itu baca Bismillah sebelum diinjakin kaki. Sesudah assalamualaikum? Sudah assalamualaikum. Assalamualaikum kan assalamualaikum. Kita beri salam. Iya. Dijawab salamnya, kemudian diberi izin masuk, baru izin. Oh, baru Bismillah gitu. Oke. Nah, Bismillah ini hadisnya cukup panjang dan hadisnya riwayat Imam Muslim. Kalau sudah Bukhari dan juga Muslim, itu sudah bittifaqil ulama, kesepakatan ulama dalam masalah kesahihannya. Gitu ya. Karena ini sudah kitab sahih. Bunyi hadisnya gimana tuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu", ya, kalau seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, ya,
Kemudian fadzakarallah inda dukhulihi. Kemudian dia mengingat Allah ketika masuknya. Wa inda ta'amihi. Ini juga termasuk ketika makan. Makan minum, ya. Iya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala syaitan, maka setan itu akan berkata, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tidak ada tempat tidurmu. Mabit itu apa sih kalau mabit? Tempat bermalam. Bermalam, tempat istirahat malam, gitu ya. Tidak ada tempat istirahat, tidur kamu di dalam rumah ini, dan tidak ada makan malam untukmu. Jadi ini setan sendiri nih yang ngomong. Setan sendiri yang ngomong. Kalau gitu ya? Dia baca Bismillah. Berarti ternyata hadis tentang baca Bismillah makan minum itu satu hadis dengan masuk rumah ya? Iya. Dan itu yang orang nggak tahu ternyata satu efeknya doa luar ya? biasa. Efeknya luar biasa. Yang orang tahu kan cuma ya udah baca Bismillah kan gitu. Dan itu nggak perlu keluar 3 juta, 5 juta perlu untuk beli jimat-jimat dukun guys. Cuma cukup ngucapin Bismillah dalam Islam. Ya. Maka itu jadi ya sebutan dukun pagar goib gitu ya. Iya. Jadi mungkin pagar goib ya. Iya, sebutannya kan sebutan apa ya? Spiritual nyebutnya. Menolak bala. Iya katanya penolak bala. Padahal ya itu setan jadi nggak bisa masuk ke rumah itu ya. Iya, padahal cuma cukup itu Bismillah. Nggak perlu beli apa, nanam apa. Dan nggak perlu ngapalin bermenit-menit itu Bismillah gitu doang guys. Nggak perlu. Iya, gitu. iya. Nah terus tentang menghadirkan berkah tadi yang kayak telur raja. Nih kita kasih lihat dulu nih. Mungkin tahu ini tulisannya apa nih? Tuh, ini beneran tulisan Arab telur rajanya atau bukan nih? Iya. Ustaz, nih. Ini nggak tahu juga ya. Ini yang jelas ada lafaz Allahnya, gambar bukunya gitu ya. Tapi bukan tulisan Arab itu ya? Bukan. Tapi ya ini cuma sekedar kayak yang penting ada kalimat Allahnya, yang lainnya apa asal-asalan. Coret-coretan gitu, kaligrafi. Cuma Allah alam kalau yang ahli kaligrafi paham atau tidak tentang tulisan. Tapi yang jelas ini nggak ada manfaatnya. Iya. Jadi nggak pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menulis-nulis sesuatu kemudian dikasih ke sahabatnya. Ini buat pegangan. Oh, Rasul nggak pernah tuh ya? Nggak pernah. Kayak ngasih jimat gitu ya? Dulu mengutus para sahabat. Mus'ab bin Umair diutus ke radhiyallahu an, diutus ke Madinah, ke Yathrib waktu itu namanya, untuk mendakwahi Yathrib. Yathrib itu dulu yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Ini sebelum hijrah ya. Iya. Itu yang masuk Islam hanya sekitar setelah Baiat Aqobah kedua mungkin nggak sampai 100 orang, 80 orang lah. Diutus Mus'ab bin Umair. Bayangkan seorang muslim diutus ke orang yang mayoritas non muslim yang pada saat itu sangar-sangar. Iya, dan pada saat itu Nabi Islam aja diperangin. Betul, Nabi aja pengen dibunuh kan gitu. Apalagi ini cuma sahabatnya. Iya. Dan tahu umurnya Mus'ab bin Umair pada saat itu? Bro. Masih muda, 20 tahunan. Oh. Bahkan ada yang menyebutkan nggak sampai 20 tahun. Kan kalau ada jimat Mus'ab bin Umair nih buat bekal. Iya, nih buat bekal biar aman, biar kebal, biar penolak bala gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika berdakwah di Yathrib, di Madinah, itu sukses. Iya. Kalau ada. Kalau Islam mengajarkan jimat ya. Tapi ternyata enggak kan. Iya. Terus apa yang dilakukan? Mu'adz bin Jabal diutus ke mana? Ke Yaman. Sama, mayoritas adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ahlul kitab. Sama, enggak dibekelin juga. Cuma dibekelin apa? Wasiat dari Nabi SAW, cara-cara berdakwah kepada mereka. Oh, yang pertama kali diserukan apa? Kalau ada perselisihan itu dikembalikan kemana? Gitu. Cara menghadapi watak-watak mereka seperti apa? Jadi nggak pernah ditulis, simpan di kantong, simpan di sabuk, gitu ya. Buat ikhtiar nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Oh, oke. Pengutusan perang, panglima perang, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As maju ke medan-medan perang, nggak ada tuh yang dititipin Nabi, pedangnya ditulisin. Panahnya ditulisin. Itu dari Nabi loh. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada ya. Oke. Nah terus kembali lagi kan tadi penolak bala udah nih yang baca Bismillah. Nah terus mendatangkan berkahnya gimana kalau nggak pakai jimat gini? Terus gimana dong kalau Islam ngajarinnya yang bener gitu? Keberkahan pakai apa tuh? Baik. Yang utama adalah keberkahan seorang Muslim
itu ada pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu bertakwa, berkah dia. Bertakwa berkah. Paham Takwa itu yang seperti apa mungkin? Nah ya, Boleh, karena di surat At-Talaq itu Allah bilang, ini ayat yang sudah sering kita dengar di para khatib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Iya. Jadi sudah jelas di ayat yang setelahnya masih di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa, maka Allah akan jadikan yang sulit itu jadi mudah. Nah itu takwa Gitu. tuh gimana? Jadi kan ini jadi jalan keberkahan. Iya, Orang iya. lagi kesulitan, oh kok tiba-tiba mudah. Nah itu. Gitu. Takwa yang seperti apa yang membuat kayak gitu? Takwa yang secara umum yang kita pahami adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oh. Jadi kalau seseorang tuh betul-betul Allah bilang ini haram, nggak boleh, dia nggak makan. Gitu ya. Ini perintah, sholat tuh wajib, maka dia sholat. Maka dia puasa, waktunya puasa. Iya. Gitu ya. Jadi menjalankan perintah-perintah Allah, maka jalannya aja perintah Allah. Iya. Jauhi larangannya, dia pasti berkah. Oh oke. Gitu. Itu dari sisi amalnya. Makanya amal Dari seorang sisi muslim itu yang akan membawa dia pada keberkahan. Kasusnya tadi rumah. Rumah, nah Rumah ini di supaya rumah. banyak berkah gimana? Iya. Maka amalkan sunnah-sunnah yang terkait dengan rumah. Yang ada di rumah. Oke. Masuk dengan kaki kanan. Tadi baca apa? Bismillah. Untuk menghindarkan syaitan. Sama Kalau yang membawa berkahnya apa? Mengucapkan apa tuh? salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sudah sangat cukup untuk membawa keberkahan. Apa sih hadisnya? Ada nggak? Kayak tadi kan ternyata ngucapin Bismillah ngebuat setan nggak mau tinggal di rumah itu. Terus Iya. Assalamualaikum ngebuat apa tuh kalau di Islam tuh? Iya, jadi apa namanya? Kalau untuk masalah salam itu keutamaannya salah satunya adalah gini, kita harus tahu dulu dari artinya. Ah iya benar. Jangan jauh-jauh Kan dulu. kadang-kadang kan orang ini Nanti ya. kita baru bahas Iya. hadisnya ya. Kadang-kadang orang gini mas, hati-hati di jalan itu lebih bermakna daripada assalamualaikum. Nah assalamualaikum tuh sebenarnya Iya. apa artinya tuh? Assalamualaikum kan cuma assalamualaikum. Nah, semoga keselamatan itu untuk engkau. Gitu kan? Iya. Kalau yang dilanjutin warahmatullah dan juga rahmat Allah untuk engkau. Wabarakatuh dan keberkahan Allah untuk engkau. Ini sebenarnya doa. Iya. Doa. Namun di balik doa ini ada satu syariah yang sehingga ketika seseorang mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya menjadi wajib. Gitu ya. Oh menjawab wajib ya, bukan Wajib. sunnah lagi. Oke. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kan kita harus jawab. Iya. Gitu ya. Dan ketika seseorang saling mengucapkan salam, ya, itu dia berarti saling mendoakan. Doakan apa? Pertama keselamatan. Assalamualaikum itu ya, semoga selamat ya. Ya, semoga selamat. Selamat apa? Selamat sampai tujuan, selamat mendapatkan keberkahan. Iya. Apalagi kalau sudah ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Rahmat Allah, rahmat itu kasih sayang Dan mendapat kasih sayang Allah, Allah juga berkah. dan juga berkah. Oh. Maka kita mendoakan ini itu berarti rumah kita yang kita berikan salam gitu ya, itu akan menjadi rumah yang penuh berkah. Iya. Gitu. Oke. Dan diantaranya juga nanti banyak lah sunnah-sunnah terkait dengan rumah. Oke. Kayak misalkan menghidupkan di dalam rumah tuh dengan sholat sunnah. Sholat sunnah tuh di rumah. Sholat sunnah di rumah ya, bukan di masjid ya? Di masjid boleh. Di masjid boleh juga. Tapi yang lebih utama adalah di rumah. Jadi di rumah. azan, sholat sunnah dulu, baru ke masjid gitu. Kalau yang masjid. Nanti mau ba'diyahnya selesai sholat wajib, pulang sholat sunnah di rumah. Oh, oke. Gitu. Kemudian juga baca Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah. Itu adalah termasuk Itu yang simple tapi berat. buku nih kita baca kan, wih dapat ilmu nih. Tapi kalau Al-Quran kayak, aduh males, ntar dah. Apalagi kalau bicara Al-Quran nanti lebih panjang lagi. Iya. Banyak akan datang keberkahan di rumah kita. Iya. Tapi yang simple itu salam. Jadi jangan asal masuk rumah nggak salam, nyelonong aja. Gitu kan? Hadisnya apa tuh kalau manfaat khasiatnya gitu? Nah, kalau selain doa, kalau dari doa saja tadi kita doa aja udah kelihatan kan? Doa nih tinggal diamin, udah ya itu perlu diaminin nggak? Nggak perlu ya? Cukup dijawab jawab Waalaikumsalam. Betul. Jadi ada keutamaan khususnya dengan salam ini. Kalau misalkan kita lihat nanti di surat An-Nur
Ayat 61. Ini perintahnya, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Artinya apa? Apabila kalian masuk rumah salah seorang dari kalian, ya, hendaklah kalian memberi salam. Fasallimu ala anfusikum. Itu Al-Qur'an ya, ayat Jadi Al-Qur'an. perintahnya Iya, langsung. perintah langsung. Jadi ucapkanlah salam. Jadi kalau mau masuk rumah ucapkan salam. Gitu ya. Apa manfaatnya? Tahiyatan min indillah. Sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini bukan kita menghormati rumah. Tapi kita menghormati Allah yang telah membuat rumah ini. Oh, sebagai pelindung dari hujan dan lain sebagainya. Betul. Mubarakatan thayyibah. Dan juga yang diberikan keberkahan dan juga kebaikan. Jadi orang ngucapin salam itu mengagungkan menghormati Allah dan juga mendatangkan kebaikan serta keberkahan. Nah, itu udah kayak itu pendatang rezeki ya. Kalau bahasa dukun kan, pendatang rezeki. Gitu ya. Penglaris. Bilangnya. Ini inti yang akan kita dapatkan. Itu simple ya kan. Ternyata guys ya, bismillah, assalamualaikum. Selama ini kita anggap kayak formalitas. Ya. Ternyata khasiatnya tuh luar biasa banyak ya. Nah, terus itu udah cukup jelas ya guys ya tentang penolak bala, pendatang rezeki atau kebaikan. Nggak perlu keluar jimat, beli uang jimat-jimatan juta-jutaan, nggak perlu. Cukup hal-hal simple yang selama ini kita praktekkan ternyata. Khasiatnya seperti itu gitu. Nah, terus kalau dalam Islam kan ini, satu tetes darah seorang muslim yang sedang berperang, itu kan menggugurkan dosa ya. Menggugurkan dosa. Terus kenapa bisa ada orang-orang yang mengaku-ngaku Islam, kok ini percaya dengan kebal-kebalan, bahkan mengajarkan gitu, kebal-kebalan gitu. Ini kan bertentangan nih antara apa yang Rasul ajarkan dengan orang-orang yang berkedok Islam ini nih. Baik. Mereka ngajarin kebal-kebalan itu gimana tuh? Videonya gue stop dulu sampai sini ya guys, agar durasinya nggak kepanjangan dan juga agar kamu tetap ingat terhadap apa yang tadi kita udah bahas. Karena kamu wajib banget nih memahami apa yang tadi kita udah bahas agar hidup kamu terhindar dari dukun berkedok agama. Pokoknya kalau ada yang dilupa, kamu bisa tonton lagi dari awal dan itu gratis tanpa biaya apapun. Dan di video berikutnya kita akan membahas tentang kebal-kebalan dalam Islam. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kebal atau mengajarkan kekebalan? Apakah para sahabat itu pernah kebal atau mengajarkan kekebalan? Tunggu di video berikutnya. Untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan, maka dari itu klik subscribe plus klik gambar loncengnya agar ketika videonya diupload kamu dapat pemberitahuan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jadi lebih pintar dari orang pintar dan jadi normal lebih dari paranormal dan juga jadi natural lebih dari ahli supernatural. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.